Halo YouTube, jumpa lagi sama aku Bayu Prakoso di Raja AutoCAD. Kali ini teman-teman, aku mau bahas nih, ada fakta yang menarik dari bagian-bagian yang mungkin kita rasa sepele di mobil kita. Apa aja itu? Terus simak ya video aku. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung channel kita, biar channel ini bisa semakin berkembang dan berguna bagi banyak orang. Kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu area crumple zone. Ada yang bilang, kenapa sih mobil ya bagian depan seperti itu terlihat mudah penyok? Ada juga yang ngomong seperti ini, wah bahannya ini dari seng yang tipis. Ada yang tahu itu kenapa? Apa memang bahannya nggak berkualitas seperti itu? Faktanya teman-teman, ternyata bagian crumple zone ini emang dibuat atau didesain seperti itu. Memang terlihat mudah penyok karena dirancang mudah hancur. Mudah hancur, tapi terkontrol. Maksudnya gini teman-teman, semisal terjadi benturan atau tabrakan seperti itu, energi tabrakan itu bisa berkurang, nggak langsung mengenai pengendaranya. Jadi bisa dihambat seperti itu. Ini masalah safety. Misal bagian crumple zone ini dibuat dari bahan yang keras seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana tuh hentaannya. Energinya itu bisa mencederai atau bahkan membunuh pengendaranya. Wah, serem juga kan? Jadi teman-teman, memang terlihat seperti mudah penyok ya, tapi itu untuk memproteksi kita. Yang kedua yaitu bagian headrest. Apa itu headrest? Ya, untuk menopang kepala kita biasanya ada di atas jok mobil ya, bagian atas itu ya. Aku tuh ada temen, waktu aku masuk di mobilnya, bagian headrestnya dilepas. Dan mungkin juga terlihat umum sih. Katanya ya, kata temanku tuh ini nggak ada fungsinya daripada menghalang-halangi pandangan seperti itu. Ternyata teman-teman, headrest memiliki fungsi yang sangat-sangat luar biasa. Aku jelasin ya. Fungsi headrest itu nggak cuma menahan kepala kita aja, tapi ternyata teman-teman, ini berguna untuk memproteksi siapa yang ada di dalam mobil. Jadi, headrest itu bisa berguna untuk mencegah kepala ada hentakan atau ada gerakan yang sangat-sangat cepat seperti itu. Jadi untuk menahan. Jadi misal ada tabrakan, kepala nggak ada yang menahan, otomatis nih ya leher ini kan langsung kayak terpelanting kayak gitu. Nah, di kepala ada organ yang vital, yaitu ada otak. Ini sangat beresiko teman-teman. Jadi, kembali lagi, ini masalah safety. Jadi teman-teman, untuk headrestnya jangan dilepas-lepas loh ya. Ini berguna sekali untuk kita semua. Yang ketiga ya teman-teman, yaitu steer telescopic. Wah, apa itu? Ini memang jarang dibahas teman-teman. Steer teleskopik yaitu steer kendaraan mobil yang bisa disesuaikan dengan posisi duduk dari pengemudinya. Bisa di setel agak maju, agak mundur, atau mungkin lebih rendah seperti itu. Dan ternyata teman-teman, ini bukan untuk gaya-gayaan. Ini dirancang untuk safety juga bagi pengemudinya. Jadi gini teman-teman, fungsinya ketika ada tabrakan kayak gitu, setir ya yang posisinya ada di depan dada, kemudian ada hentakan kayak gitu, setir ini bisa menusuk di area dada. Tahu sendiri di dada ada apa? Ada paru-paru, kemudian ada jantung. Wah, ini kan sangat-sangat beresiko teman-teman. Dan setir teleskopik ini teman-teman, ini itu secara otomatis dia bisa biasanya ya turun seperti itu. Jadi si driver ini bisa lebih aman. Lagi-lagi ini masalah safety ya. Yang keempat yaitu panah indikator BBM. Siapa nih teman-teman yang sering mau isi BBM kayak gitu, ternyata parkirnya salah. Dirasa tutup tangki sebelah kiri ya kan, kita parkir enak-enak aja. Ternyata di sebelah kanan. Siapa yang sering mengalami hal itu? Dan indikator ini banyak pengemudi yang ternyata itu nggak sadar. Dan ternyata teman-teman, indikator panah ini ada di indikator BBM tuh loh.
Kalian bisa cek di speedometer kalian, biar kalian nggak salah parkir lagi nih saat isi BBM. Yang kelima yaitu tether hook atau cargo hook. Ini jarang dibahas atau sering diabaikan, tapi kalau di dunia barat sana, ini sangat-sangat diperhatikan. Apa sih sebenarnya tether hook itu? Jadi teman-teman, untuk jok area belakang itu kan bisa dilipat tuh. Biasanya itu diperuntukkan untuk menaruh barang atau yang lainnya lah, gitu ya. Biasanya kalau kita naruh barang di sana kan cuma ditaruh gitu aja. Menurut studi ya, ini berasal dari barat nih ya, itu ternyata beresiko. Aku jelasin. Jadi seperti ini, kalau mobil itu membawa barang kayak gitu, kemudian hanya di plastik, kan ruangan mobil itu nggak terlalu luas. Semisal terjadi benturan atau terjadi kecelakaan, barang-barang ini tadi ini bisa terlempar bebas. Bayangin teman-teman, kalau barang-barang ini ternyata bahannya dari material keras seperti itu, atau bahkan ada pisaunya, ini kan bisa mengenai orang yang ada di dalam mobil. Tabrakannya mungkin nggak seberapa, tapi bisa fatal gara-gara ada barang yang terlempar. Makanya tether hook ini di barat sangat-sangat diperhatikan. Bisa dicontoh nih ya teman-teman, demi keselamatan kita semua. Ya intinya ini fungsinya untuk mengikat barang bawaan kita di dalam mobil. Yang keenam yaitu huruf E pada indikator BBM. Banyak yang bilang E ini artinya emergency, E ini artinya empty. Ada yang bilang juga E ini artinya enough. Ada yang bilang juga E ini artinya error. Mana nih teman-teman yang betul? Kalau orang Jawa bilang itu E itu entek. Entek ya, entek. Jadi maksud dari huruf E ini sebenarnya adalah empty teman-teman. Dan faktanya BBM itu enggak langsung habis saat indikator E itu ditunjuk atau menyala. Jadi teman-teman, walaupun notifikasi itu sudah muncul, ternyata kendaraan ini biasanya masih bisa berjalan 20 atau 30 atau mungkin 40 km lagi. Jadi ini udah jadi warning kalau BBM udah hampir habis. Teman-teman, jangan sampai ya kita itu kehabisan BBM sering-sering. Karena kalau BBM itu habis kayak gitu, pompa BBM itu biasanya panas, kemudian aus. Nah, teman-teman, pastikan ya, kalau indikatornya sudah di E gitu ya, segera mungkin kalian cari SPBU. Yang ketujuh yaitu pengunci karpet. Jujur ya teman-teman, kita itu sering lihat pemilik mobil datang ke workshop, habis di maintenance, cuci kayak gitu, pengunci karpet itu pada hilang. Ya aku sih tahu teman-teman, alasannya ya biar mudah membersihkan bagian dalam kayak gitu. Tapi teman-teman, ternyata pembuat pengunci itu memiliki alasan sebenarnya. Jadi gini, kalau mobil jalan, sementara karpet itu nggak ada pengait atau penguncinya, itu juga bisa menjadikan resiko. Karpet bisa masuk di area bawah pedal kayak gitu, yang mana kalau di bawah pedal rem mungkin seperti itu bisa tersangkut di situ, fungsi dari rem nggak bisa maksimal, atau bisa tersangkut di pedal gas. Gas kalau diinjak seperti itu tersangkut, gas nggak mau balik. Wah, bahaya kan? Jadi teman-teman, kalau ada pengaitnya jangan dibuang. Yang kedelapan, ini hal sepele sih, tapi ternyata ini memiliki fungsi yang vital. Tutup pentil ban. Kecil ya, ini bisa jadi masalah teman-teman ternyata. Fungsi dari tutup pentil ban ini untuk melindungi ya si valve ini dari debu, pasir kayak gitu, dari kotoran-kotoran. Ini berguna untuk proteksi. Jadi, ketika mobil berjalan mungkin dalam kecepatan tinggi, ini mengurangi resiko ban itu kempes mendadak. Kalau sampai ada kempes mendadak di kecepatan tinggi, ini kan berbahaya. Ya, mungkin ini juga jadi alasan ya polisi menilang seseorang gara-gara nggak ada tutup
pentil bannya. Jadi itu ya teman-teman, fakta dari bagian-bagian yang mungkin kita rasa sepele di mobil kita ternyata memiliki fungsi yang vital. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.